kasus, mahasiswa praktik Poltekkes Kemkes Yogyakarta jurusan keperawatan melakukan pengkajian di Puskesmas Padang Pariaman. Dari pengkajian didapatkan Tuan D berusia 68 tahun dengan DM. Mahasiswa mengkaji keluarga Tuan D dan didapatkan 5 anggota keluarga, yang mana pasien belum mengetahui cara pencegahan komplikasi DM dan keluarga tidak mengetahui cara mencegah DM. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan DM dan komplikasi DM. Selamat pagi Bapak Dayat dan Ibu Putri. Selamat pagi. Ya, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Aini, mahasiswa dari Poltekkes Kemkes Yogyakarta dari jurusan keperawatan. Di sini menurut data yang sudah saya dapatkan dari Puskesmas, itu datanya di keluarga Bapak ada yang sudah menyandang DMD. Nah, maka dari itu di sini saya akan melakukan sedikit penjelasan tentang cara pencegahan DM dan cara pencegahan komplikasi DM. Nah, untuk waktunya nanti mungkin sekitar 30 menitan. Untuk tujuannya yaitu agar Bapak atau keluarga yang belum terkena DM dapat mengetahui cara pencegahan agar tidak terjadinya DM. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu jika penyandang DM bisa mencegah dan mengetahui cara mencegah terjadinya komplikasi DM. Nah, seperti itu. Untuk prosedurnya, nanti saya akan menjelaskan tentang pencegahan DM dan komplikasi DM ini, dan nanti juga ada sesi tanya jawab, di mana nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan pas sesi tanya jawab nanti, dan juga ada nanti sesi evaluasi. Nah, begitu sebelumnya apakah dari Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Baik, kalau belum kita langsung saja nih untuk masuk ke penjelasan materi saat ini. Baik, kalau begitu ini saya punya leaflet. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pencegahan DM dan juga pencegahan komplikasi DM. Nah, sebelumnya dari Bapak dan Ibu, apakah sudah tahu DM itu apa? Sakit gula. Oh iya, benar. Kalau masyarakat daerah itu menyebutnya sakit gula. Nah, DM itu atau sakit gula itu yaitu di mana kadar gula darahnya di batas normal. Yang mana batas normal gula darah itu kalau mengecek setelah kita puasa selama 8 jam, itu batas normalnya itu 126. Kalau lebih dari 126, kalau mengecek gula darah puasa itu bisa masuk ke DM. Nah, untuk gula darah sewaktu batas normalnya yaitu 200. Nah, kalau lebih dari 200 itu bisa masuk ke DM seperti itu. Baik, untuk faktor risiko dari DM sendiri apakah Bapak dan Ibu sudah tahu? Belum. Baik, kalau belum tahu kita sama-sama pelajari di sini ya. Ada dua faktor pada DM ini. Yang pertama tidak dapat diubah dan ada juga yang dapat diubah. Kita masuk ke yang tidak dapat diubah itu apa aja. Yang pertama ada usia. Usia lebih dari 40 tahun itu tidak bisa. Selanjutnya ada riwayat keluarga DM. Yang ketiga, riwayat melahirkan lebih dari 4 kg atau hamil gula darah tinggi. Nah, yang keempat yaitu jika bayi berat badan lahir itu kurang dari 2,5 kg. Nah, untuk faktor yang dapat diubah itu yang pertama ada kegemukan atau berat badan lebih. Nah, kalau berat badan lebih ini bisa kita atasi dengan cara makan dengan 4 5 sempurna dan tidak makan berlebihan seperti itu. Nah, untuk yang faktor dapat diubah yang kedua yaitu kurang aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu dislipidemia, dan yang keempat yaitu riwayat penyakit jantung, dan yang kelima tekanan darah tinggi, dan yang keenam juga dia tidak seimbang atau tinggi gula garam, lemak, dan rendah serat. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tanda dan gejala DM.
Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa aja tanda dan gejala DM? Belum. Baik, kalau belum kita pelajari sama-sama. Adapun tanda dan gejala DM ini ada 6. Yang pertama yaitu pleura atau sering disebut itu sering pipis atau buang air kecil secara berlebihan. Yang kedua ada polidipsia yaitu rasa haus yang berlebihan, dan yang ketiga ada polifagia yaitu rasa cepat lapar, dan yang keempat ada mudah lelah dan mudah mengantuk, dan yang kelima yaitu luka sulit sembuh, dan yang keenam berat badan naik atau turun secara drastis. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari yang akan kita bahas saat ini, yaitu pencegahan DM dan pencegahan komplikasi DM. Nah, apakah dari Bapak dan Ibu sudah tahu cara pencegahan DM agar tidak terkena DM? Belum. Baik, kalau belum kita langsung saja masuk ya. Untuk pencegahan DM itu sering dipakai sama sesuai dari Kemenkes, yaitu dengan cerdik. Cerdik itu apa? Yang pertama C itu adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, dari Bapak dan Ibu, jika keluarga ada yang belum menderita DM, alangkah baiknya itu cek kesehatan secara rutin. Misalnya ada rasa lemas atau apa, segera berobat ke dokter seperti itu, agar kita tahu apa yang sedang kita alami itu takutnya akan mempengaruhi ke DM ini. Baik, yang kedua yaitu enyahkan asap rokok. Ini maksudnya adalah untuk yang belum menderita DM, usahakan jangan merokok. Jika merokok, usahain kurangin dari sekarang-sekarang, dan jika merokok, usahain jauh dari lingkungan yang dekat dari ibu hamil atau dari anak kecil dan lain-lain. Dan bagi yang belum terkena DM, dan ini usahain jauh dari orang yang merokok seperti itu. Untuk R ini yaitu rutin beraktivitas fisik. Nah, beraktivitas fisik ini bisa berolahraga atau yang ringan bisa berjalan. Itu minimalnya itu 30 menit per hari. Nah, untuk yang selanjutnya D, diet seimbang. Diet seimbang ini dengan menggunakan program 3C. Nah, untuk selanjutnya I, istirahat cukup. Nah, untuk istirahat cukup ini, usahain istirahat itu maksimalnya siang itu 1 jam dan malam minimalnya 7 jam. Dan selanjutnya yaitu kelola stres. Nah, untuk ibu-ibu misalnya kalau banyak pekerjaan, ya usahain jangan terlalu stres. Nah, selanjutnya pencegahan komplikasi DM. Nah, bagi yang sudah penyandang DM bisa dicegah terjadinya komplikasi. Yang pertama yaitu cara pencegahnya yaitu minum obat secara teratur sesuai program atau petugas kesehatan. Nah, jika Bapak udah ada dikasih obat dari dokter, itu usahain selalu makan atau minum obatnya secara rutin yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Nah, untuk yang kedua, jaga kadar gula darah atau tes rutin kadar gula darah dan check up selalu. Nah, yang ketiga yaitu makan sehat, banyak konsumsi sayur, buah, dan kurangi lemak, garam, dan asin. Selanjutnya, beraktivitas fisik secara teratur. Ya, sama seperti tadi, minimal dalam sehari itu 30 menit aktivitas fisik. Bisa dari olahraga, berjalan, atau berkegiatan lainnya. Selanjutnya, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Nah, jika yang sudah penyandang DM, jika terjadi luka, segera lakukan pengobatan. Tapi usahain yang penderita DM ini jangan sampai luka, terutama pada bagian kaki yang sering terjadinya luka seperti itu. Selanjutnya yaitu periksa mata secara teratur. Nah, kenapa pencegahan komplikasi DM ini salah satunya ini? Karena komplikasi DM salah satunya itu bisa kebutaan atau katarak. Maka dari itu yang sudah menyandang DM itu agar memeriksa kesehatan matanya secara rutin. Untuk selanjutnya, waspada jika ada kesemutan atau rasa terbakar atau hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki. Nah,
seperti itu. Baik, demikian penjelasan tentang pencegahan diabetes mellitus dan komplikasi DM. Mungkin dari Bapak dan Ibu mengenai penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Gini Bang, saya mau tanya, Ya. jika saya tuh lagi banyak pikiran dan banyak aktivitas kayak kerjanya tuh banyak, kok saya merasa pusing ya, dan setelah dicek itu gula darahnya juga ikutan tinggi, itu gimana ya? Oh iya, saya menjawab pertanyaan dari Bapak Red ya. Kenapa kalau saat memikirkan sesuatu atau bisa disebut stres itu gula darahnya cenderung tinggi? Karena stres itu akan memicu produksi hormon adrenalin dalam tubuh. Nah, hormon ini pun akan memicu produksi gula darah dan kortisol dan ketokolamin. Nah, keduanya itu mengakibatkan menghambatnya kerja insulin. Nah, seperti itu. Maka dari itu gula darah Bapak itu naik ketika memikirkan atau stres gitu. Seperti itu. Baik, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak dan Ibu? Mbak izin bertanya Mbak, Ya. tadi kan dijelaskan pada diet DM ya Mbak ya, Iya. ada kata 3J, Iya. maksudnya 3J itu seperti apa ya Mbak ya? Oh iya, tadi belum dijelaskan ya. Nah, maksud dari 3J ini ya pertama yaitu jumlah makanan, yang kedua yaitu jenis makanan, dan yang ketiga yaitu jadwal makan. Nah, untuk yang pertama jumlah makan ini yaitu menurut Kemenkes RI, kalori yang dianjurkan yaitu 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk jenis makanannya ini menghindari makanan dengan kadar glukosa yang tinggi seperti madu, coklat, dan susu kental manis. Nah, untuk pilihan makanan yang disarankan yaitu rendah dengan kaya serat seperti sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, untuk jadwal makanan ini yaitu mengatur jam makan yang teratur itu sangat penting. Karena apa? Jarak antara 2 kali makan itu yang idealnya 4 sampai 5 jam. Nah, jika jarak waktu 2 kali makan itu terlalu lama akan membuat gula darah itu menurun, dan begitu sebaliknya. Jika terlalu dekat jarak makan yang pertama yang kedua itu akan meningkatkan gula darah. Nah, seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab? Sudah Mbak. Baik. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi evaluasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa menyebutkan apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang yang pertama yaitu pencegahan DM. Yang pertama itu dengan cek kesehatan rutin, Anak rokok. Ya, rutin olahraga, ya, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. nah benar. Baik, untuk yang kedua yaitu kita tadi akan menjelaskan tentang komplikasi pencegahan DM. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa menyebutkan apa aja cara pencegahan komplikasi ini? Sering cek, Ya, cek mata, ya, rutin obat, ya, aktivitas berolahraga, ya, waspada jika kaki kesemutan, ya. kemudian waspada jika ada luka maupun infeksi pada Ya, kulit. benar. Sudah paham ya? Mungkin ini ada kuesioner ada sedikit kuesioner, itu ada beberapa pertanyaan, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa mengisi ya. Untuk mengisinya ditunggu 5 menit ya. Baik, sudah. Sudah ya. Baik, demikian penyuluhan kita hari ini dapat disimpulkan yaitu cara pencegahan DM itu bisa diingat dengan kata cerdik. Cek kesehatan rutin, hindari asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, dan kelola stres.
Nah, untuk pencegahan komplikasi DM itu ada beberapa juga, cek kesehatan mata, waspada kesemutan, waspada infeksi kulit, cek kesehatan rutin, diet seimbang, dan berolahraga rutin. Nah, demikian penyuluhan atau diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya, dan semoga bermanfaat penyuluhan kita hari ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyuluhan ini, nggih. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.